Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarwoko SAG Eskep Nes Amkes dan teman-temanku sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Topik yang akan kita bahas adalah personal hygiene, perawatan kuku, tangan, dan kaki. Sebelum jalannya diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Pertama, Dian Fitriani dengan NIM 220-212. Saya sendiri Karisma Rizky Ananda 220-213. Irfan Alaudin 220-228. Sinta Amalia 220-229. Aura Viralinza 220-242. Diah Kusuma Ningrum 220-243. Rita Arianti 220-244. Kepada Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Definisi personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya individu dalam memelihara kebersihan rambut, telinga, gigi, dan mulut, kuku, dan kebersihan dalam berpakaian dalam meningkatkan kesehatan yang optimal. Tujuan personal hygiene. 1. Meningkatkan derajat kesehatan. 2. Memelihara kebersihan diri. 3. Memperbaiki personal hygiene. 4. Pencegahan penyakit. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene. 1. Body image. 2. Praktek sosial. 3. Status sosioekonomi. 4. Pengetahuan. 5. Kebudayaan. 6. Kebiasaan seseorang. 7. Kondisi fisik atau psikis. Dampak yang sering muncul pada masalah personal hygiene. 1. Dampak fisik. Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan seseorang dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membrane mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, serta gangguan fisik pada kuku. 2. Dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Proses keperawatan dan perawatan kuku. 1. Pengkajian fisik, faktor perkembangan alas kaki, pengetahuan tentang praktek perawatan kuku dan kaki. 2. Diagnosa keperawatan, pernyataan batasan karakteristik atas pengkajian kondisi kuku, tangan, dan kaki, asuhan keperawatan suportif atau preventif, identifikasi dan yang akurat, pemilihan intervensi keperawatan yang tepat. Proses keperawatan dan perawatan kuku. 3. Perencanaan. Perencanaan yang matang untuk pertimbangan tujuan. A. Klien akan memiliki kulit utuh dan permukaan kulit yang lembut. B. Klien akan mencapai rasa nyaman dan bersih. C. Klien akan berjalan dengan menanggung berat badan dengan normal. D. Klien akan memahami dan melakukan metode perawatan kuku, tangan, dan kaki dengan benar.
4. Implementasi. A. Nyeri yang berhubungan dengan pembentukan kalus kuku jari tangan dan kaki yang tumbuh ke dalam. B. Hambatan mobilisasi fisik yang berhubungan dengan gangguan visual perubahan koordinasi tangan. C. Kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan kerusakan perfusi arteri, praktek pemotongan kuku yang tidak tepat, friksi dari sepatu, cedera pada kuku tangan maupun kaki. D. Resiko kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan kerusakan 5. Evaluasi. Respon klien terhadap perawatan kuku, tangan, dan kaki selama beberapa hari atau minggu. Kebersihan intervensi terhadap hasil yang diharapkan. Praktek perawatan kuku, tangan, dan kaki yang dilakukan klien secara pribadi maupun mandiri. Prosedur perawatan kuku. Tujuan menjaga kebersihan kuku dan mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat garukan dari kuku. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Alat pemotong kuku, handuk, baskom berisi air hangat, sabun, kapas, dan sikat gigi. Selanjutnya prosedur perawatan kuku. Cuci tangan, jelaskan prosedur atau posisi, tentukan kuku yang akan dipotong, rendamlah kuku dengan air hangat 2 menit dan lakukan penyikatan dengan diberi sabun bila kotor. Keringkan dengan handuk, lalu pemotongan kuku. Selanjutnya cuci tangan. Kesimpulan, menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Oleh sebab itu, kuku harus dalam keadaan bersih. Kegunaan kuku adalah sebagai pelindung jari, alat kecantikan, senjata, pengais, dan pemegang. Cara-cara dalam merawat kuku antara lain: A. Jangan memotong kuku terlalu pendek dan kuku jari dipotong dalam bentuk lurus. B. Jangan membersihkan kotoran di balik kuku dengan benda tajam sebab akan merusak jaringan di bawah kuku. C. Potong kuku seminggu sekali atau sesuai kebutuhan. D. Khusus untuk jari sebaiknya kuku dipotong segera setelah mandi atau direndam. E. Jangan menggigit kuku karena akan merusak bagian kuku. Saran. Bagi pasien yang kondisi kukunya sudah panjang dan kotor, sebaiknya segera dipotong dan dibersihkan untuk menjaga kenyamanan pasien, terhindar dari bakteri dan kuman, serta nampak lebih rapi dan bersih. Personal hygiene kuku sangatlah penting, maka dari itu perawat harus memberikan pengarahan yang lebih mengenai perawatan kuku, tangan, dan kaki. Terima kasih. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Ayu Brilian dengan NIM 220-215 kelompok 7. Dengan pertanyaan, saya punya saudara yang tangan dan kakinya itu mengalami infeksi jamur. Apa yang harus dilakukan saat kuku tangan dan kaki terkena infeksi jamur dan terasa gatal? Saat dipotong sampai bawah tidak sakit, tapi ada sebagian kuku yang masih menempel dan rasa sakit seperti ditusuk. Jawabannya adalah yang harus dilakukan saat kuku tangan atau kaki terkena infeksi jamur dan terasa gatal atau saat kuku dipotong tetapi terlalu dalam dan terasa sakit, hal pertama yang harus dilakukan sebelum diobati. Kuku tangan atau kaki dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab atau alkohol biasa. Kemudian kuku disisir dengan potong kuku yang ada di potongan kuku, lalu diolesi obat menggunakan Loprox Nail. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana Putri Soleka dengan NIM 220-248.
Apa dampak bagi kesehatan pasien jika kuku panjang, kotor, dan ada bakterinya? Dampak bagi kesehatan pasien jika kuku panjang, kotor, dan ada bakterinya akan menyebabkan 1. Menyebabkan infeksi bakteri, 2. Menyebabkan infeksi jamur, 3. Menyebabkan keracunan makanan, 4. Menyebabkan cedera, 5. Menyebabkan kuku tumbuh ke dalam, dan yang terakhir ke-6, tanda kebersihan kuku yang buruk. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita Sari. Bagaimana perawatan kuku setelah kuku dicabut? Jelaskan. Setelah pencabutan kuku, sebaiknya melakukan perawatan luka di rumah dengan menjaga agar luka tetap kering. Jaga agar luka tidak terantuk atau tertekan, misalnya dengan menggunakan sandal bukan sepatu. Perbanyak konsumsi makanan berprotein tinggi, misalnya telur, tempe, ayam, daging, agar luka cepat kering. Mengganti perban sesuai dengan petunjuk dokter. Umumnya pertama kali perban bisa diganti 2 atau 3 hari setelah terpasang. Cara mengganti perban yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah merawat luka, buka perban pelan-pelan jika menempel, basahi perban dengan cairan infus, kompres luka dengan kasa steril dan cuci selama 10 menit. Keringkan luka dengan kasa steril, oleskan salep antibiotik yang diberikan oleh dokter. Tutup kembali luka dengan kasa yang steril. Novita gimana? Novita. Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Menjawab pertanyaan dari Agustina, pengertian menggunting kuku dan apabila kuku udah dipotong, terus kayak kelebihan dan membuat jadi cantengan, nah itu penyembuhannya gimana dan cara mengatasi rasa sakit sekaligus nyerinya. Pengertian memotong kuku adalah mengurangi panjang kuku tangan dan kaki dengan menggunakan alat pemotong kuku agar kotoran tidak masuk ke dalam tubuh melalui kuku, sehingga kuku tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Menjaga kebersihan kuku merupakan aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri, karena kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku yang bermanfaat mencegah infeksi, rasa nyaman pada pasien, bau kaki, dan cedera pada jaringan lunak. Dan cara penyembuhannya, bila sudah terlanjur merasakan sakit, bisa menggunakan obat analgesik untuk meredakan nyerinya, dan bila sudah parah, itu bisa melakukan operasi pencabutan kuku. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau kurang paham? Paham. Terima kasih. Sama-sama. Menjawab pertanyaan dari Eni, bagaimana cara meningkatkan derajat kesehatan? Caranya adalah cara mempertahankan kesehatan atau meningkatkan kesehatan di antaranya dapat dilakukan melalui upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Masyarakat perlu berperilaku hidup bersih, sehat, dan selalu berupaya mencegah hadirnya penyakit. Salah satunya adalah perilaku keluarga yang menjadi awal untuk mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Atau program lain yang kita dorong berdasarkan instruksi Menteri Kesehatan adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS
Dengan Germas, kita mengajak kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat yang pada akhirnya dapat membentuk bangsa yang kuat. Terima kasih. Apakah sudah jelas atau kurang paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dijawab melalui grup WA. Sekarang akan saya tutup. Ini adalah akhir dari presentasi dari kelompok 9 tentang personal hygiene, perawatan kuku, tangan, dan kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.